warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Sehat ya, masih semangat ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita baca Al-Fatihah lalu dilanjut doa belajar ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, langsung di absen ya. Afid Nur Rahman, ya masuk ya. Andini Devi Cahyani, ya masuk. Asif Ma'ruf, oh ya masuk. Ayu Azhari, masuk. Eka Lestari, ya. Huli Zahrotun Nisa, oh ya. Maulid Diki, oke. Melinda, Nani Dwi, Nur Hidayatullah, ya. Olivia, oke. Rafli Nuzul, ya. Reva, oke. Sofi, Sulis, Triwahyuni, Zakiyah Dwi Yuliana, ya. Zainatul Asfia, ya. Rizka, oh ya. Ya, berarti masuk semua ya ini ya. Ya. Tema pembelajaran kali ini apa ya? Pembelajaran kita hari ini, coba dibuka modulnya. Dibuka modulnya. Sekarang berarti masuk ke bab 4 ya, melanjutkan minggu kemarin. Sekarang berarti ada membaca Al-Quran dan berdoa. Oh ya, sebelumnya yang soal-soal yang dikerjakan minggu kemarin ya harus dikumpulkan minggu ini. Sekarang ditaruh di meja ya, dikumpulkan jadi satu. Oke. Ya, sekarang melanjutkan ada membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelumnya ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, yang tadi malam udah membaca, udah belajar tapi belum mudeng, misal ada sesuatu yang bingung gitu, masih ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, pertama yaitu membaca Al-Quran. Pengertian Al-Quran dulu. Pengertian Al-Quran itu apa sih? Ya, pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa apa? Ya, betul, bahasa Arab ya. Bahasa Arab yaitu qoro'a, yaqra'u, yang memiliki dua makna ya. Tala dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Kalau menurut syariat itu Al-Quran itu apa sih? Pengertian Al-Quran, yuk siapa yang tahu? Cung, tunjuk tangan yang tahu, yang mau menjawab. Malu-malu, yang mau menjawab siapa? Ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, ya nabi terakhir kita ya, yang diberi wahyu oleh Allah berupa Al-Quran yang sekarang jadi pedoman hidup kita ya. Al-Quran itu diawali surat apa sih? Surat Al-Fatihah ya. Ya. Al-Quran menurut syariat itu apa? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, betul ya. Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir atau nabi yang keberapa? Ya, nabi yang terakhir ya, yang jadi sekarang Al-Quran itu menjadi pedoman kita sebagai umat manusia, umat Islam ya, umat Islam. Kalau Al-Quran itu diawali oleh surat apa? Ya, betul, surat Al-Fatihah ya, diakhiri surat An-Nas ya. Surat dalam Al-Quran itu ada berapa sih? Jumlahnya berapa? Surat dalam Al-Quran ada berapa? Surat dalam Al-Quran ada 114 surat ya. Juznya ada berapa? Juz 30 juz. Iya. Tugas kewajiban-kewajiban umat Islam kepada Al-Quran itu apa aja? Yang pertama kewajiban umat Islam yaitu beriman kepada Al-Quran. Kewajiban umat Islam beriman ya. Sebelumnya saya bertanya, beriman itu, iman itu seperti apa sih? Kalau kita mengucapkan beriman gitu, apa perlu diucapkan? Ya, kalau beriman itu meyakini dalam hati, ya, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Ya, berarti kalau kita beriman kepada Al-Quran, berarti kita yakin bahwa Al-Quran itu ada. Al-Quran itu turun langsung dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Terus mengucapkan dengan lisan, berarti kita itu sebagai seorang muslim, kita itu berarti harus senang membaca Al-Quran ya. Terus dalam hati, dengan kita sering membaca Al-Quran, nanti otomatis hati kita akan lembut, kita akan menjadi orang yang intinya dekat lah ya dengan Allah, orang beriman gitu ya, seperti itu. Yang kedua yaitu apa? Menjalankan perintah Al-Quran. Menjalankan perintah Al-Quran. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu harus menjalankan perintah Al-Quran. Apa kita cukup menjalankan perintah Al-Quran saja? Ya, larangan-larangannya juga kita jalankan. Yang dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Kalau larangannya berarti kita hindari ya. Yang perintah-perintahnya kita lakukan ya. Terus ada pembaca Al-Quran. Adabnya apa aja? Adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang pertama gimana? Niat ya. Yang pertama itu pasti niat. Kita itu kalau membaca Al-Quran itu harus niatnya itu dengan ikhlas ya. Niat. Yang dimaksud niat dengan ikhlas itu bagaimana? Kita itu kalau niatnya dengan ikhlas, kita itu membaca Al-Quran itu hanya untuk untuk Allah ya Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapat pujian orang lain, bukan untuk supaya didengar orang lain suara kita kayak gitu ya. Jadi kembali ke materi yang minggu lalu ya, kalau yang seperti itu berarti termasuk orang yang ria ya. Ria itu pamer. Kalau pamer itu berarti tidak mendapat pahala ya. Terus yang kedua
Yang kedua yaitu khusyuk. Kalau kita membaca Al-Quran itu hendaknya khusyuk, jangan sambil ngobrol, jangan sambil ketawa-ketawa ya, harusnya khusyuk ya. Khusyuk. Terus yang ketiga, di tempat yang suci. Di tempat yang suci. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, berarti kalau di WC itu dilarang ya. WC kan kamar mandi itu bukan tempat yang suci. Alangkah baiknya itu kita membaca Al-Quran di masjid ya, di rumah boleh ya. Kalau setiap yang sholatnya di rumah juga habis sholat ya membaca Al-Quran gak apa-apa. Yang penting jangan di WC yang terus penuh, yang tempatnya kotor, banyak kotoran-kotoran yang najis gitu ya, itu nggak boleh, harus di tempat yang suci. Terus bukan tempatnya saja, pakaiannya juga harus suci ya, iya, terhindar dari najis ya. Terus yang keempat yaitu membaca doa isti'adzah ya. Doa isti'adzah itu yang gimana sih? Ada yang tahu nggak? Doa isti'adzah itu yang gimana? Dalam surat apa doa isti'adzah itu? Dalam surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya gimana? Coba ada yang hafal nggak? Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yaitu doa apa? Isti'adzah. Terus yang kelima membaca dengan pelan. 6. Terus yang keenam itu membaca dengan tartil. Lalu yang ketujuh membaguskan suara. Membaca dengan pelan di sini itu maksudnya gimana? Ya, apa kita harus berteriak-teriak membacanya? Ya, maksudnya pelan di sini itu yang a'udzubillah gitu ya. Terus suaranya itu dimerdukan ya, jangan a'udzubillahi minasyaiton ya, kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi kita itu pelan, terus dibikin yang suara paling bagus kita. Terus membacanya juga tartil. Tartil itu yang gimana? Coba ada yang tahu? Ya, kita itu membaca Al-Quran itu harus memperhatikan makhorijil hurufnya, harus memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya ya. Yang ikhfa harus dibaca ikhfa, yang idhar harus dibaca idhar, jangan kebalik ya. Biasanya kalau yang belum paham Al-Quran, idhar sama ikhfa kadang kebalik-balik, kadang dibikin sama aja malah ya. Ikhfa harus samar harusnya, terus kalau idhar itu harus jelas, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah doa ya. Coba yang pertama itu pengertian doa itu apa? Doa menurut bahasa itu doa artinya apa? Yang pertama, doa itu artinya memanggil. Susah sekali nih. Yang kedua yaitu memanggil. Yang pertama memanggil, yang kedua meminta tolong ya, lalu yang ketiga apa? Memohon sesuatu. Yang paling familiar ya pengertian doa menurut bahasa yaitu yang ketiga ini ya, yang paling familiar di telinga kita setiap harinya ya. Kalau ada yang saya sedang berdoa gitu ya, berarti apa yang kita langsung terekam yang langsung muncul di pikiran kita, oh berarti seorang itu sedang meminta sesuatu kepada Allah gitu ya. Padahal doa itu artinya ada 3 ini ya, tapi yang selama ini kita paham biasanya ini yang memohon sesuatu ya. Terus manfaat doa itu apa aja? Manfaatnya yang pertama yaitu terhindar
Yang pertama, terhindar dari keputusasaan. Jadi kita kalau berdoa kepada Allah itu hati kita itu akan terhindar dari perasaan keputusasaan, karena kita itu nanti akan jadi yakin bahwa semua permasalahan, semua cobaan itu berasal dari Allah, dan Allah juga lah yang akan menyelesaikannya juga, seperti itu ya. Terus yang kedua itu terhindar dari sifat sombong ya. Nah, kalau misal kita itu malah sebagai manusia itu malah diwajibkan untuk berdoa ya, untuk meminta kepada Allah. Malahan kalau kita itu tidak berdoa kepada Allah, kita itu sebagai manusia yang sombong ya, nggak boleh seperti itu. Kita itu malah berdoa itu wajib bagi kita ya. Terus yang ketiga yaitu menjadikan hati menjadi tentram dan tenang ya. Dengan doa hati kita akan tentram dan tenang ya. Lalu yang selanjutnya itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu yang terakhir yaitu Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Jadi kita itu sebagai manusia itu kalau sehabis sholat ya disempatkan untuk berdoa ya, untuk memohon kepada Allah ya, supaya hati kita tenang, terus tidak sombong ya. Kalau yang tidak pernah berdoa malah justru itu manusia yang sombong, seperti itu. Terus tata cara berdoa juga harus ada tata caranya ya. Ya, doa itu supaya dikabulkan sama Allah itu juga ada tata caranya, ada adab-adabnya ya. Tata cara berdoa gimana? Yang pertama yaitu dimulai dengan pujian. Jadi kita itu karena Allah itu emang berhak dipuji ya. Ya, kita itu harus memuji Allah terlebih dahulu. Terus memujinya yang dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna kan nama-nama baik Allah ya. Itu kita melafazkan Asmaul Husna terlebih dahulu bisa ya. Terus kita setelah memuji Allah lalu membaca sholawat ya. Ya, kita itu kalau berdoa itu diawali dengan sholawat juga, karena sholawat itu akan menembus langit ya, dengan seperti diibaratkan tuh kayak untuk menghantarkan doanya ya, menembus langit sholawatnya. Terus yang ketiga membaca doa itu hendaknya khusyuk ya, seperti tadi ya, membaca Al-Quran. Kita itu kalau berdoa juga harus khusyuk ya. Kita itu masa berdoa sambil grewean kesana kemari sama temennya, sambil cengengesan ya. Coba kalau misal diibaratkan aja ya, kalau kita itu meminta kepada sesama manusia, atau meminta uang kepada orang tua sambil cengengesan, sambil cekikisan ya, sambil gelewehan mintanya, apa dikasih sama orangnya ya? Kemungkinan enggak ya, sama. Apalagi kepada Allah ya, kepada Allah kita itu juga harus khusyuk. Kalau sambil gelewehan nanti ya enggak dikabulkan doanya ya. Iya. Lalu yang keempat, mengulang-ulang doa. Jadi kita itu jangan bosan-bosan untuk berdoa, karena kadang mungkin saat ini belum dikabulkan, mungkin besok dikabulkan. Jadi kita jangan bosan untuk mengulang-ulang doa kita ya. Terus yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci ya. Jadi kalau berdoa itu alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya, kita itu harus dengan kondisi yang suci. Dari pakaiannya itu harus suci, badan harus suci, terus tempatnya juga harus suci ya. Terus yang terakhir yaitu memahami makna doa. Memahami makna doa yang dibaca. Jadi kita itu harus paham apa yang sedang kita minta ke Allah ya. Jadi kalau Allah sih udah pasti taunya bahasa kita, mau kita mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris,
Allah itu maha tahu ya. Dan di sini itu kita itu yang harus paham, kita itu kalau misal menggunakan bahasa Arab berarti misal Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kita itu harus paham itu doa untuk apa, itu doa apa. Ya betul, doa kedua orang tua ya. Jadi kita harus paham maknanya, walaupun nggak paham banget artinya, tapi kita itu harus paham maknanya dalam hati, bahwa kita itu meminta supaya orang tua kita itu dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah, seperti orang tua kita menyayangi kita semasa kecil ya. Kita itu harus harus mudeng lah, harus paham apa yang sedang kita minta ke Allah ya. Iya, iya. Seperti biasa ya. Ini hanya pengantar saja ya. Seperti biasa, kalian itu membentuk kelompok, nanti didiskusikan bareng-bareng, hasil diskusinya dicatat, habis itu ditampilkan di depan kelas. Lalu yang tidak tampil, tugasnya memberikan pertanyaan ke yang sedang tampil. Nanti yang tampil menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mau menyanggah juga boleh ya, ada yang mau menambahkan, menyanggah, boleh ya. Iya. Habis itu gantian ya, seperti biasa ya. Ya, kelompoknya juga memakai yang kemarin saja. Ya, silahkan sekarang berdiskusi ya. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, nanti kelompok pertama maju, nanti seterusnya seperti itu. Ya, udah tampil semuanya ya setiap kelompok ya. Ya, tampilannya juga sangat bagus ya. Tadi saya akan menambahkan sedikit ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan yang kalau misal wanita ya, wanita udah sebagai penghafal Al-Quran, kan katanya kan setiap hari harus membaca Al-Quran ya. Terus kalau kan tadi ketentuannya membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci gitu ya. Lah kalau misal kan harus membaca Al-Quran setiap hari, terus gimana itu? Tadi ada yang nanya begitu ya, siapa ya? Iya. Lah jadi seperti ini, kalau misal orang yang sudah hafid ya, hafidhoh ya, cewek ya, kalau sudah hafidhoh, terus kan kalau cewek kan pasti ada halangan nih, haid ya, udur. Lah jadi kalau setiap hari kan harus di murojaah ya, harus dibaca gitu-gitu. Lah kita itu di sini itu niatnya itu zikir ya, untuk zikir, bukan untuk membaca Al-Quran ya, karena kan kalau hafidhoh itu kan udah hafal, jadi kita itu diniatkan zikir gitu, jangan diniatkan membaca Al-Quran ya. Seperti itu ya jawabannya ya. Ya, tadi udah betul semua jawabannya, yang selain itu ya, itu hanya tambahan sedikit ya. Berhubung waktunya tinggal sebentar lagi ya, untuk minggu depan ulangan ya, ulangan dari bab 1 sampai 4 ya, ulangan sebelum UAS ya. Terus soal-soalnya juga, soal-soal yang tadi yang di modul ini yang tentang membaca Al-Quran dan berdoa, ada membaca Al-Quran dan berdoa di bab 4 ini, soal-soalnya juga dikerjakan, tapi ini dikumpulinya jangan minggu depan ya, 3 hari saja, nanti dikumpulkan di meja saya ya, di kantor ya. Dikumpulkan di selembar kertas saja. Nanti kan ini mau buat belajar ya untuk besok ya. Terus dipelajari dari bab 1 sampai bab 4. Bentuk soalnya itu pilihan ganda dan urean ya, Terus ya mungkin itu saja buat minggu depan ya. Dipelajari, jangan lupa ya. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul masjid ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.